Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Masari dari kelas 1D dengan nomor NIM 2510631100146. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah. Pengertian ilmu hadis. Ilmu hadis adalah kaidah-kaidah yang mengetahui keadaan perawi dan marwi. Apa itu perawi? Perawi adalah orang-orang yang membawa, menerima, dan menyampaikan berita kepada Nabi atau juga disebut sanad. Apa itu marwi? Marwi adalah redaksi atau isi berita yang diriwayatkan atau disebut juga matan. Pembagian hadis. Hadis dibagi menjadi dua macam, yaitu ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah. Nah, riwayah ini hadisnya, sedangkan diroyah ilmu hadisnya. Hadis riwayah, ilmu yang mempelajari tentang satu, segala perkataan Nabi atau aqwal an-Nabi. Maksudnya adalah semua ucapan atau sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh para sahabat, baik yang bersifat hukum, nasihat, perintah, larangan, maupun penjelasan agama. Contohnya ya, Rasulullah SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyat", sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, perbuatan beliau atau af'al an-nabi. Maksudnya adalah mencakup seluruh tindakan atau perbuatan yang dilakukan Rasulullah yang dicontohkan oleh para sahabat dan kemudian diriwayatkan kepada generasi berikutnya. Contohnya, cara Rasulullah sholat, puasa, atau bermuamalah menjadi teladan bagi umat. Fungsinya, perbuatan beliau menjadi sunnah amaliyah atau praktik yang menunjukkan bagaimana ajaran Islam dipraktikkan secara nyata. Yang ketiga, periwayatannya atau juga disebut riwayah al-hadis. Ini mencakup cara menyampaikan dan mentransmisikan hadis atau dari satu generasi ke generasi berikutnya, termasuk cara mendengar hadis dari guru, cara menghafal dan menulisnya, cara menyampaikan kepada guru, serta metode periwayatannya seperti sama, qiraah, ijazah, dan lain-lain. Contohnya, sahabat mendengar hadis langsung dari Nabi, kemudian meriwayatkannya kepada tabi'in, lalu ke tabi'in, dan seterusnya. Fungsinya agar hadis tetap terjaga kemurniannya dan tidak mengalami perubahan dari sumber aslinya. Yang keempat, batas-batasannya atau juga disebut hudud ar-riwayah. Maksudnya adalah aturan-aturan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam meriwayatkan hadis. Ilmu hadis riwayah ini mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam periwayatannya. 5. Ketelitian segala redaksinya atau dab al-lafaz, seperti susunan kata, urutan kalimat, lafaz asli yang digunakan Nabi. Contohnya, jika Nabi berkata, "Innamal a'malu binniyat", maka perawi tidak boleh mengubah susunan kalimat menjadi al-a'malu binniyat innama, karena bisa mengubah makna. Jadi, kalau kita lihat hadis riwayah ini, objek pembahasannya itu adalah diri Nabi sendiri yang berasal dari Nabi, baik perkataan, perbuatan, persetujuan, sifat, akhlak, dan lain-lain. Nah, dalam periwayatannya itu ada orang yang meriwayatkan, yaitu para perawi. Kemudian, dari mana periwayatan tersebut? Tentu saja dari guru mereka dan nanti sampai kepada Nabi. Dan apa yang diriwayatkan? Yaitu matan hadis atau perkataan perbuatan Nabi. Fokusnya hadis riwayah ini pada matan, tapi matan tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya sanad. Hanya fokus pada Nabi. Meneliti apakah periwayatan dari Nabi tersebut sahih atau tidak, itu bukan ranahnya hadis riwayat, karena penelitian hadis yang akan menghasilkan sahih tidaknya hadis adalah ranahnya ilmu hadis diroyah. Yang kedua, pengertian ilmu hadis diroyah, ilmu yang mempelajari tentang satu, hakikat periwayatan. Nah, itu maksudnya memindahkan berita dan menyandarkan kepada orang yang membawa berita. Yang kedua, syarat-syaratnya adalah metode perawi ketika menerima periwayatan hadis. Yang ketiga, macam-macamnya. Apakah periwayatannya bersambung atau terputus? Maksudnya, sanadnya bersambung atau terputus. Kalau sanadnya tersambung, maka hadisnya sahih. Namun, apabila terputus, maka hadisnya menjadi dhaif. Yang keempat,
Hukum-hukum, maksudnya ini tuh diterima atau ditolak. Kapan hadis itu diterima? Apabila sanadnya bersambung, perawinya sifatnya adil, perawinya sifatnya dobit, dan matanya tidak ada kejanggalan dan tidak ada cacat. Yang kelima, keadaan para perawi dan syarat-syarat mereka, seperti sifat perawi dan biografinya ya, seperti kapan lahirnya, kapan wafatnya, dan lain-lain. Yang keenam, macam-macam periwayatan. Itu maksudnya bentuk pembukuannya hadis ya, misalnya muwatta, musanad, musnad, jami, sunan, dan lain-lain. Yang ketujuh, hal-hal yang berkaitan dengan periwayatannya. Maksudnya adalah istilah-istilah yang dipakai ahli hadis dalam penelitiannya. Ada istilah hadis sunnah, khobar, mutawatir, ahad, sahih, hasan, doif, dan mursah. Nah, objek pembahasannya ini adalah penelitian sanad dan matan. Dan selanjutnya kualitas hadis diterima atau ditolak. Nah, setelah sanad dan matan ini diteliti, akan menghasilkan hadis riwayah sebagai outputnya. Fokus pembahasan ilmu hadis riwayah. Yang pertama, menjaga lafal riwayat hadis. Yang kedua, memastikan periwayatan sesuai adab dan metode. Yang ketiga, menekankan periwayatan secara lisan atau tulisan. Ilmu hadis riwayah. 1. Menilai kualitas hadis. Itu kayak sahih, hasan, dan doif. Yang kedua, menentukan hukum hadis diterima atau ditolak. Yang ketiga, mengkaji matan hadis, kesesuaian dengan Al-Quran, akal, dan kualitas. Yang keempat, mengkaji kriteria hadis, kayak keadilan, perawi, hafalan, kesinambungan sanad. Manfaatnya, ilmu hadis riwayah adalah menjaga keaslian hadis, mencatat perkataan, perbuatan, dan persetujuan. Ilmu hadis riwayah membedakan hadis sahih dan doif. Yang kedua, mengetahui kaidah-kaidah penilaian hadis. Dan ilmu hadis riwayah adalah menjaga keaslian hadis dan cara penyampaiannya. Ilmu hadis riwayah menilai validitas hadis. Hubungan antara ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis dirayah adalah ilmu hadis riwayah fokus pada penyampaian dan periwayatannya. Ilmu hadis dirayah fokus pada kritik dan analisis sanad atau matan. Hubungan riwayah adalah fondasi periwayatan, dirayah alat uji kebenaran. Keduanya saling melengkapi dalam menjaga otentitas hadis. Kesimpulannya adalah ilmu hadis riwayah periwayatan hadis, menjaga lafaz. Ilmu hadis riwayah kritik hadis, menilai keabsahan. Keduanya ini penting agar hadis tetap murni, sahih, dan dapat diamalkan. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada lafal atau kata yang kurang atau kurang berkenan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.